لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan untuk hadir di Masjid Nurul Iman ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu dari pemberdayaan perempuan Kota Palu, dan kami ucapkan selamat datang di masjid ini. Kami senang atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu datang di masjid kami, dan kami masih menunggu barangkali ada kesempatan lagi bisa hadir di masjid ini. Kami akan terima dengan senang hati insyaallah. Dan alhamdulillah kita kedatangan penceramah yaitu Bapak Dr. Nasruddin Ibu. Beliau adalah mantan Kepala Kantor Agama Kota Palu, dan saya juga pensiunan dari Kementerian Agama Kota Palu. Pensiunan pada tahun 2020. Kalau saya karena beliau, tapi beliau tidak kenal saya. Saya pensiun di MTS Muhammadiyah Al-Haq tahun 2020, kemudian berhenti sama sekali mengajar pada tahun 2024 karena gurunya sudah lengkap. Jadi orang tua mundur. Bapak Ibu jemaah terawih dari saya hormati, masjid ini mempunyai kegiatan-kegiatan rutin yang cukup padat. Dalam bulan puasa ini kita mengadakan berbuka puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian kita juga mengadakan sahur bersama dari mulai Ramadan sampai akhir Ramadan insyaallah. Yang sahur itu sekitar 30-an orang. Jadi jemaah ini kalau tarawih agak kurang. Nanti kalau subuh agak banyak. Kemudian di luar Ramadan, kalau tidak saya informasikan, kegiatan kita juga padat. Selasa subuh itu ada kajian setiap Selasa subuh. Itu saya mulai dari tahun April 2024, berarti sudah 1 tahun lebih ini berjalan rutin. Kemudian kegiatan lain yaitu Rabu pagi itu juga ada istilahnya yang kultum sambil sarapan. Itu sarapan selalu ada sih. Sarapan pagi itu Rabu pagi. Kemudian Sabtu pagi itu kita tahu istilahnya ya cuma kultum saja begitu, tapi sarapan selalu ada. Jadi siapa tahu Pak Dr. Nasruddin ada waktu kesempatan bisa silaturahmi ke Masjid Nurul Iman insyaallah. Kemudian sama itu di luar Ramadan itu yang tadi itu buka bersama setiap Senin dan Kamis. Itu rutin. Berbuka bersama setiap Senin dan Kamis di masjid ini. Insyaallah kalau Bapak Ibu yang lagi puasa bisa mampir kemari berbuka puasa bersama pada hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis. Ini perkenalan kami yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada sambutan dari Bapak Wali Kota
Bapak yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami persilakan kepada yang bertugas kepada Bapak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat isya secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita, sahabat kita, suri teladan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, pertama-tama yang kami hormati Bapak Imam Masjid Nurul Iman serta seluruh pegawai syara Masjid Nurul Iman, yang kami hormati Bapak penceramah kita dari tim silaturahim pemerintah Kota Palu pada tahun ini 1447 Hijriah, Bapak Dr. Nasaruddin Nilu. Kemudian yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta seluruh jamaah Masjid Nurul Iman. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Palu karena pada saat yang bersamaan beliau juga terjadwal melakukan silaturahim pada masjid-masjid yang sudah dijadwalkan. Jadi Bapak Wali Kota hanya menitipkan salam kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Iman yang saat ini sedang melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarawih. Kemudian yang kedua, Bapak Wali Kota juga berpesan agar ini disampaikan kepada seluruh jamaah bahwa alhamdulillah pada tahun 2003 yang lalu pemerintah Kota Palu atau tepatnya kota kita ini mendapatkan penghargaan Adipura. Kemudian pada tahun ini, tahun 2026, sekitar 3 minggu yang lalu, itu Wali Kota menerima lagi penghargaan dari 400 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kota Palu itu urutan ke-11 sebagai kota menuju bersih. Jadi kita sudah sama dengan Surabaya, kita sudah sama dengan Balikpapan. Nah untuk itu, karena penghargaan yang diberikan kepada Kota Palu sama dengan Surabaya, kemudian sama dengan Balikpapan, maka Pak Wali Kota berpesan kepada kami pendamping silaturahim agar ini disampaikan kepada jamaah. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan, karena ini adalah merupakan yang wajib sudah. Karena kami juga pernah mendengar ceramah-ceramah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi untuk itu seluruh jamaah Masjid Nurul Iman, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan, karena ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang berikutnya, Pak Imam, Pak Ustadz, serta seluruh jamaah, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, alhamdulillah saya sendiri mewakili Kepala Dinas selaku sekretaris. Salam dari Pak Kadis Pak kepada seluruh jamaah karena beliau non-muslim, jadi beliau juga menitipkan salam. Kemudian di sini alhamdulillah Pak Ustadz hadir, kepala-kepala bidang kami, ada kepala bidang perlindungan perempuan. Ini nanti insya Allah dalam waktu
Zakat ini akan dibentuk satgas di semua kelurahan, yaitu satgas PPA, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga ada hadir Ibu Bastia, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Jadi juga nanti target kami di setiap kelurahan akan terbentuk juga nanti forum-forum anak Kota Palu. Jadi kalau sekarang itu anak banyak yang menggunakan gadget, itu hal-hal yang kita anggap tidak bermanfaat. Nah, melalui forum anak yang akan dibentuk di kelurahan nanti, mereka akan diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif. Kemudian juga Pak Ustadz, seluruh jamaah di sini juga hadir dari bidang 4 yang mewakili bidang 4 itu berkaitan dengan perlindungan khusus perempuan dan anak. Nah, jamaah semuanya, kalau ada kasus-kasus terkait dengan perempuan, terkait dengan KDRT rumah tangga, datang saja ke kami, kami akan memfasilitasi. Kami juga akan menyediakan, kami juga sudah sediakan psikolog untuk pendampingan terhadap korban-korban. Apabila korban itu memerlukan rumah aman, pemerintah juga menyiapkan fasilitas rumah aman agar terhindar dari pelaku-pelaku yang akan berhubungan dengan korban tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir pada malam hari ini juga kami akan menyerahkan bingkisan dari pemerintah Kota Palu kepada pegawai syara. Jadi Bapak Imam, pegawai syara jangan dilihat dari nilai daripada bingkisan ini, tetapi maknanya bagaimana silaturahmi kita itu antara pemerintah Kota Palu dengan jamaah Masjid Nurul Iman ini dapat terjalin dengan baik. Kepada Pak Imam, saya persilakan untuk menyampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, Allahumma la tada'alana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa syafaita, wa la dainan illa qadaita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Imam Masjid Nurul Iman bersama seluruh pegawai syara, yang saya hormati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu bersama seluruh rombongan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekretaris Dinas, seluruh jamaah sholat Isya dan Tarawih. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah karena masih diberi banyak sekali nikmat oleh Allah, terutama nikmat kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dan mengisi Ramadan dengan salat tarawih, witir dan ibadah-ibadah lainnya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, insyaallah termasuk kita semua umatnya yang istiqamah, yang konsisten menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan kita.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita berada pada malam yang ke-22 bagi saudara saya dari organisasi Muhammadiyah. Malam ke-21 bagi saudara-saudara yang ikut pemerintah dalam sidang isbat. Insya Allah kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 20 Maret hari Jumat Idul Fitri. Kementerian Agama insya Allah hari Kamis akan melaksanakan sidang isbat. Insya Allah pada sidang isbat itu Menteri Agama menetapkan Idul Fitri juga pada hari Jumat seperti yang telah ditetapkan oleh organisasi Muhammadiyah. Karena dalam data yang saya cek di daerah Aceh, ketinggian hilal itu 4,6 derajat di atas ufuk. Kalau tidak mendung, dipastikan tim ru'yah dapat melihat hilal di Aceh. Kemudian di Jawa juga ketinggian hilal 4,5, baik di Gresik, di Sukabumi, sehingga kalau tidak mendung, saya yakin pasti hilal dilihat. Kalau hilal dilihat, maka Menteri Agama akan menetapkan 1 Syawal jatuh pada tanggal 20 Maret. Bagaimana kalau tidak dilihat hilal? Berarti beda lagi kita. Hari Sabtu itu. Iya. Bisa hari Sabtu. Bisa hari Sabtu. Karena kalender Hijriah itu mengenal 29 dan 30. Muhammadiyah tidak boleh lagi tanggal hari Sabtu melebaran karena sudah 31 hari. Jadi sudah pasti Muhammadiyah lebaran hari Jumat karena puasanya 30 hari. Di kalender Hijriah itu mengenal 29 hari dan 30 hari. Kalau hilal tidak dilihat, kata Nabi, takmil salafina ayyam Ramadan. Dicukupkan 30 hari bulan suci Ramadan sesuai dengan ayat Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bulan Ramadanmu, baru walitukabbirullaha, baru kamu bertakbir mengagungkan Allah. Tapi insya Allah dengan data 4,6 derajat di atas ufuk, maka dipastikan dapat dilihat. Memang kalau awalnya memang susah, mau sama-sama kita memulai puasa tidak bisa, karena hilal belum kelihatan, hilal belum di atas ufuk. Tetapi Muhammadiyah menggunakan kalender global, jadi kalender dunia yang digunakan. Sementara kita pemerintah dan ormas agama lainnya Islam itu menggunakan kalender lokal. Jadi tidak usah kita cuma sekedar informasi sebagai ilmu bagi kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita sudah berada pada fase yang ketiga. Fase pertama 10 hari pertama 1 sampai 10. Fase kedua 11 sampai 20. Fase ketiga 21 sampai 29 atau sampai 30. Allah menjanjikan kalau kita melaksanakan puasa dengan benar sesuai dengan aturan syariat, maka Allah akan memberikan fasilitas rahmat. Kemudian 10 hari kedua Allah janjikan fasilitas maghfirah, ampunan Allah. Dan fase yang ketiga 21 sampai 29 atau 30 yaitu fasilitas itqum minan nar. Kita dibebaskan dari siksa api neraka. Cuma persoalannya kita tidak tertarik.
dengan janji-janji Allah akan diberikan fasilitas. Kenapa kita tidak tertarik? Karena di mana-mana Pak Imam, bukan cuma di Nurul Iman, di semua masjid di seluruh Indonesia ini, kalau sudah malam ke-11 sampai malam mau dekat Lebaran, itu masjidnya jadi besar. Termasuk masjid kita ini, kalau hari pertama tidak muat pasti, tetapi setelah itu jadi longgar masjid. Kenapa? Karena kita tidak tertarik dengan janji yang Allah siapkan fasilitas yang bersifat immateri. Rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Kalau Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, tidak ada satupun makhluk manusia yang dapat mencegah keinginan Allah. Kemudian maghfirah, ampunan. Kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba meraih dan mencari ampunan Allah. Kalau kita dapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan, janji Allah kita akan diberikan surga. Surga itu seperti apa? Digambarkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin mir wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh. Surga itu luasnya lebih luas surga daripada langit dan bumi. Langit dan bumi, Pak. Kalau saja tidak usah seluas langit dan bumi, seluas kota Palu saja ada emas di Pogo yang dikasih. Itu sudah tidak tahu sejauh berapa kita punya kekayaan. Tapi ini Allah berikan seluas, lebih luas surga daripada langit dan bumi. Lagi-lagi saya katakan kita tidak tertarik dengan sayembara. Ini sayembaranya Allah. Kita kalau andai kata Pak Imam, malam ke-22 di Masjid Nurul Iman akan dibagikan setiap orang yang datang tarawih, per orang dikasih 500.000. Kira-kira penuh masjid? Lebih, tidak muat. Berapa sih nilai 500.000 dengan nilai fasilitas yang Allah janjikan? Rahmat, maghfirah, impun dan nar. Kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Padahal kita ini, kata Imam Al-Ghazali, di dunia ini kata Imam Al-Ghazali itu seperti orang transit. Kalau naik pesawat mau ke Jakarta biasa transit di Makassar. Tapi saya tidak umpamakan seperti orang naik pesawat. Saya umpamakan seperti orang naik kapal laut. Dulu saya kalau kuliah ke Jogja, naik kapal Tambuna, turun di Surabaya, itu transitnya di Balikpapan dan transitnya di Makassar. Transit di Balikpapan itu hanya 2 jam sampai 3 jam. Semua penumpang turun, mau pingin belanja, beli gogosok, beli burasa, beli daging, beli oleh-oleh untuk teman-teman. Lupa bahwa kapal sudah bertiup. Ketika dia tiup pertama, penumpang bilang baru 1 kali tiup, Pak, belum 2 kali. Asyik kita mencari dengan kesibukan selama transit, sudah bertiup 2 kali kapal. Masih jauh kita dengan pelabuhan, masih di luar kita. Ketiga kalinya baru kita lari, sudah diangkat tangga. Kapal sudah jalan, penumpang nabolin. Sudah ke sana kapal. Begitulah kata Imam Al-Ghazali, perumpamaan orang hidup di dunia ini. Belum 50 tahun. Pak Imam ini kalau tidak salah baru 65. 66. Baru 66, belum 70. Padahal peringatan Allah sudah diingatkan kepada kita. Nabi itu usianya cuma 63 tahun. Nabi selama hidupnya tidak pernah sakit. Nanti dia sakit menjelang dia meninggal. Artinya apa? Fisik baginda Nabi Muhammad itu pasti sehat di usia 63 tahun. Tetapi karena jatahnya hanya sampai 63 tahun, beliau harus menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perjalanan yang jauh menuju akhirat, kadang kita tidak sempat mempersiapkan bekal. Saya tanya sama Umi, kalau ke Jakarta bawa uang 100.000 berani? Ibu-ibu kabit bawa uang 1 juta berani? Tidak berani. Itu ke Jakarta. Ini perjalanan jauh. Kita akan melewati alam barzakh, kita akan melewati alam mizan, kita akan melewati alam hisab, baru kemudian kita ditentukan khairan aw syarran. Tapi kalau ke kampung akhirat, kadang-kadang kalau kotak amal lewat, kita pilih yang paling kecil. Padahal kita akan hidup abadi di sana. Di dunia ini penuh dengan keluh kesah. Yang sudah tua, asam urat, rematik, prostat, tekanan darah. Itu kalau sudah tua. Tapi di alam akhirat tidak ada lagi rasa sakit. Semua kebahagiaan yang akan kita terima kalau kita menyiapkan bekal ketika kita masih hidup di dunia ini. Wa khairu zad taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ramadan datang memberikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan agar kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu tujuan dari puasa taqarrub ilallah. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Kata Allah, Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, beritahu hambaku, aku dekat dengan mereka. Kenapa Allah dekat dengan kita? Karena kita baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dengan penuh iman dan perhitungan. Kita melaksanakan ibadah puasa di atas fondasi syariat. Kemudian kita tingkatkan puasa kita dengan puasa tarekat. Apa itu puasa tarekat? Puasa untuk tidak bicara. Puasa menjaga lidah, puasa menjaga mulut kita supaya tidak menggerogoti pahala puasa kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan Ramadan. Masih ada fase yang ketiga yang Allah janjikan. Mari kita berlomba-lomba untuk meraih fasilitas demi fasilitas, termasuk fasilitas Lailatul Qadar. Kalau kita dapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini, berarti sama usia kita di dalam hidup. Satu kali kita dapat Lailatul Qadar, sama kita mendapatkan kesempatan hidup 83 tahun. Kalau 2 tahun berturut-turut, 166 tahun. Meskipun usia kita hanya 60, hanya 70, tapi nilai ibadah kita di mata Allah itu ratusan tahun, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tidak Pak. Cucu ponakan ini.
dia menggunakan kalender hijriah. Kalau kalender kita menggunakan kalender Tapi punya HP. itu lakukan.